untuk kan tadi sudah berbicara panjang terkait pengertian, terkait dampak-dampaknya. Ini kita, mau tahu nih Bu, solusi bagi si korban ya. Jika ada korban yang terkena pelecehan seksual tersebut, itu sih, apa sih langkah awal yang harus dilakukan si korban? Apakah langsung ke pihak psikolog atau bisa ada cara sendiri? Gitu. Oke, kalau kita ngomongin tentang solusi ya kan, Iya, Bu. solusi tentang dampak, korban yang terkena pelecehan seksual, maka yang perlu pertama kali dilakukan adalah kalau umpamanya dia merasa bisa Mhm. untuk melaporkan langsung, speak up aja nggak apa-apa sebenarnya. Speak up Oh, aja gitu. bahwa, "Aku baru kena pelecehan seksual." Sebenarnya ada Mmm, beberapa kampus, besar iya. atau bahkan kampus kita sendiri mungkin kalau istilahnya di kami tuh, eee, ya mau tidak mau kayaknya kita harus sadar ya Mhm. ternyata masih lingkupnya masih luas sekali kalau cangkupannya di LPKD kayak gitu kan, di Oh, gitu. lembaga kita Iya. sendiri kayak pelaporan pelecehan seksual itu apakah diterima di situ? Ya diterima, sekali, sangat. Mhm. Kalau umpamanya dia mampu untuk speak up, Mhm. bahkan harus speak up kayaknya, karena Iya. kadang orang itu merasa malu kan. Nah, itu tuh bisa speak up secara langsung, setidaknya curhat itu melegakan sekali. Tahu cerita nih ya kan, Iya. cerita kalau aku baru terkena ini dan lain sebagainya itu bisa, apa ya, membuat efek setidaknya tenang kayak gitu. Kalau umpamanya dia tidak mau cerita, Mhm. setidaknya kalau umpamanya nggak mau cerita ke ahli, Mhm. datang aja ke temen kamu, kayak gitu. Oke. Untuk, apa namanya, mencurahkan daripada itu menjadi sesuatu hal yang, apa ya, berefek samping panjang. Entah Oke. itu, apa namanya, kurangnya penerimaan diri, Mhm. entah itu jadinya kurangnya self love ya kalau secara garis besar kayak Iya. gitu. Tapi lebih baik speak up aja sih. Apakah nanti dilindungi? Pasti dilindungi. Gitu. Datanya kayak Mhm. gitu. Di beberapa kampus besar juga sudah menyiapkan namanya UPT-UPT Ya. tentang, pendampingan korban pelecehan seksual kayak gitu. Kalau berbicara speak up nih, Bu, ya, kita kan juga korban itu kan berbeda-beda ya, Bu, Mhm mhm. karakternya. Ada yang introvert, ada yang enggak gitu. Nah, kalau yang speak up ini kalau yang introvert kayaknya kemungkinan besar nggak mau ngelapor ya, Bu, nggak berani gitu. Berarti ada solusi yang lainnya nggak, Bu? Kalau umpamanya ternyata dia introvert, Mhm. sebenarnya kalau ngomongin ini kayaknya ya lumayan ya. Heeh. Kalau dia umpamanya introvert atau malu, nggak Iya. usah introvert kayaknya ekstrovert juga kadang malah Heeh. denial gitu kan. Umpamanya malu menyampaikan hal itu. Mhm. Bisa, dilakukan, apa namanya, validasi diri dulu aja, Oh, gitu. kayak gitu. Maksudnya validasi itu ternyata menjadi korban pelecehan seksual itu, menyakitkan ya, Mhm. menyebalkan, Iya. menyedihkan sekali, Iya. tapi bukan berarti kan mengurangi harga diri kamu, kayak gitu. Oh, oke. Karena kamu korban, kayak gitu. Iya. Kalau mamanya masih nggak bisa, maka coba aja nulis. Nulis itu sebenarnya Mmm. kayak nulis apa sih, kayak kita journaling gitu loh, kayak Iya. curhat bahwa, "Hari ini aku merasakan apa." Mhm. Sesimpel itu, "Hari ini Iya. aku merasakan apa." Kayak gitu. Ternyata kalau umpamanya nggak bisa, ya kembali lagi, ketika perasaan kamu itu masih merasa sakit dan marah karena itu Mhm. tadi ya, kembali bahwa tiap orang itu kan beda-beda Bu, kayak gitu. Iya. Ada yang dia itu mau langsung speak up, Mhm. ada yang dia itu menyimpan, tapi menyimpannya jadinya kalau lukanya kan panjang sekali ya Iya. penyelesaiannya. Mungkin akan terlihat sedikit demi sedikit tapi, itu tuh akan kesepil nanti gitu loh. Mana tahu Mmm. jadi bom besarnya di belakang waktu kamu dewasa, waktu kamu juga contoh melakukan, apa namanya, mempercayai orang baru untuk datang ke hidup kamu, nanti dia bisa nggak nerima aku dan lain sebagainya ya, jadinya kayak gitu. Tapi ketika kamu merasa seperti itu, ya itu tadi salah satunya adalah menulis atau mengeluapkan perasaan kamu selain menulis ya mungkin, bisa, salah satu bentuk metodenya itu bisa nyoret-nyoret, kertas tadi itu. Tapi kalau aku pesannya Iya. lebih baik speak up aja. Speak up itu nggak harus ke ahli, please deh. Speak Iya. up itu bisa juga ke temen yang kamu
percayai gitu, percayai ya. gitu. Percaya itu juga panjang ya prosesnya. Percaya itu kayak dia Iya, dia tahu bahwa temennya ini nggak akan mengungkap rahasianya heeh, kalau maunya dia malu, iya. umpamanya kayak gitu juga. Udah sahabat banget lah, Bu, ya? Ya, heeh, tapi Bestie lah. udah bestie atau Iya, merasa bahwa deket sama orang meskipun nggak bestie, tapi mmm, kamu merasa bahwa nih orang dapat menyimpan cerita kamu dengan baik kayak gitu. oh, iya, Gitu umpamanya kamu merasa malu untuk di-floor-kan, tapi bener-bener sih kalau umpamanya kena, pelecehan seksual baik itu iya, verbal maupun non verbal itu tuh rasa yang muncul pertama adalah malu dulu. mhm, Nah efeknya juga panjang jadinya, oke. gitu. Kalau berbicara solusi juga nih, Bu, ya, ini kan pastinya si korban ini nggak hidup sendiri ya, Bu, ada orang sekitarnya gitu. Nah, itu sebenarnya sepenting apa sih peran orang sekitar terhadap, perkembangan menormalkan lagi atau memperbaiki mental si korban itu? Sangat berperan sangat berperan Sangat sekali berperan ya? ya ngomongin tentang ruang lingkungan atau dukungan sosial kepada Mhm, dirinya. Jadi kalau kita ngomongin tentang sangat berperan sekali selain diri kita sendiri yang harus iya, bangkit ya kan, iya, karena mau tidak mau harus sadar bahwa kamu bisa berubah kalau kamu mau berubah kan gitu. iya, Tapi dukungan lingkungan itu sangat mempengaruhi, bisa mhm, sampai 0,5% atau bahkan mmm, 50% ya dari hal itu. Karena kalau umpamanya lingkungan aja tidak mendukung perkembangan dia, dia mhm, merasa tetap tidak diterima kayak gitu. oke, Dia merasa tetap bahwa, meskipun sejengkel dan semarah apapun dia digituin kayak gitu, kalau lingkungannya tetap menormalisasi hal itu, dia juga jadinya, apa namanya, menormalisasi tersebut lama-kelamaan. Tapi efeknya jadi juga ke dirinya sendiri itu tadi, perasaan tidak mmm, berharga. Gitu. iya, Dan itu sangat berdampak, setidaknya, dukungan keluarga itu tidak harus yang terus, apa, membela atau menyalahkan iya, pelaku iya, ya, setidaknya kayak anak itu perlu divalidasi atau orang itu validasi, perlu divalidasi bahwa aku pernah diginiin dan oke, keluarga itu, memberikan support-nya adalah contoh memberikan ya sentuhan fisik ya, maksudnya kayak bukan iya, sentuhan fisik kayak gimana, kayak pelukan bahwa, mhm, "Oke, kamu tuh sebenarnya masih berharga loh." oke, Itu tidak mengurangi nilai kamu sebagai, apa, sosok yang berharga kayak gitu. mhm, Itu mhm, menjadi salah satu bentuk kunci. Karena kalau enggak, ya itu tadi, traumanya akan tetap terulang, oh traumanya gitu, atau kejadian itu akan tetap teringat kayak gitu. Tetap teringat hingga dia bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang, pelecehan seksual tersebut. oke, dari tadi kan kita berbicara tentang solusi, Bu, ya, ini coba Ibu berikan atau Ibu berikan tips-tips strategi yang efektif untuk, pemulihan mental korban. Nah, apa itu yang strategi efektif dan bagaimana itu yang, tidak efektif? Artinya yang malah menjadikan korban itu semakin terpuruk gitu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang apa sih sebenarnya tips untuk memberikan, apa namanya tadi, Heeh, masukan ya iya, atau, bagaimana menghadapi korban pelecehan seksual kayak iya, gitu. Yang pertama itu adalah sebenarnya waktu kita, mendapatkan klien, kalau mhm, umpamanya kita sebagai konselor atau mhm, kamu jadi temen lah umpamanya mhm, ketika kamu temen terus kamu dapat cerita bahwa, dia menjadi korban iya, pelecehan seksual ada yang pertama itu adalah mengamati dulu gitu. itu mengamati itu juga mengamati itu juga, akan tahu Heeh, bagaimana kita bisa bertindak. Yang oke, kedua adalah karena kita mengamati, kita tahu seharusnya kita melakukan apa sih, kayak gitu. mhm, Selanjutnya adalah memberikan perhatian lebih dulu. oh gitu, Memberikan perhatian lebih itu, kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar mhm, yang baik itu nggak harus kayak, "Ah, sama dia paling," nggak kayak gitu, nggak kayak kita mmm, gupuk itu enggak. iya, Setidaknya kamu dengerin ceritanya dulu hingga kamu tahu nantinya kalau kita menjadi pendengar yang baik atau memberikan perhatian yang baik, maka mhm, kita akan tahu sebenarnya dia ini butuh ke profesional nggak sih. gitu, Jadi kuncinya ada 2 kan, jadi iya, mengamati dulu seberapa dia cemas mamanya atau mhm, seberapa dia terkena, pelecehan seksual, terus setelah itu menjadi juga yang kedua adalah mendengar yang baik, kayak gitu. mmm, Terus setelah itu sebenarnya korban itu kan takutnya ketika kena stigma masyarakat ya, oh iya, stigma masyarakat yang buruk, "Ya kamu tuh
karena pakaiannya kurang bahan lah, Heeh, atau kamu tuh memang, mengundang dan lain sebagainya iya, kayak gitu. Sebenarnya korban itu takutnya dari situ, dari mmm, stigma masyarakat yang muncul. iya, Hingga ketika kamu menjadi temannya atau menjadi konselornya, kalau mhm, umpamanya korban ini terkena pelecehan seksual, iya, please jangan judgemental dulu. oke, Itu yang tips yang nantinya dia malah mundur nggak mau cerita kayak mhm, gitu. Setidaknya rasa empati kalau kita belajar tentang konseling itu rasa empatinya tolong diasah iya. ya kayak gitu, itu juga. Itu kan strategi yang efektif Bu, ya. Iya. Kalau, untuk cara-cara yang malah menjadikan dia itu semakin terpuruk itu contohnya gimana Bu, ya? Kalau umpamanya cara-cara yang semakin membuat dia terpuruk itu kayak umpamanya dia udah mau cerita nih, mau speak Mhm, up, tapi contoh kamu malah, ngomong tentang, apa namanya, "Alah cuman kayak gitu aja kamu merasa dilecehkan." Itu kan mmm, biasa, itu kan cuman guyonan dan lain mhm, sebagainya. Itu juga bisa itu tadi, judgemental-nya mmm, keluar kayak gitu. Terus setelah itu cara selanjutnya itu malah mendukung temanmu umpamanya, malah mendukung temanmu tuh, "Udah biasa aja nanti nanti kamu juga kebal," umpamanya oh kayak gitu. iya, Ya itu jadinya malah, ya mana ya bener kebal, heeh, tapi kejadian traumatik itu kan kalau umpamanya malah apa namanya, dibablasin dia merasa bahwa, apa namanya, hal itu tuh tidak melindungi dirinya, tidak memvalidasi perasaannya, gitu. Padahal dia butuhnya kan didengarkan, diberi perhatian kayak gitu. berbicara tentang solusi ini kan harapannya, mentalnya kembali pulih Bu, ya, atau setidaknya semakin membaik. Nah, ini untuk melihat korban atau, itu efeknya ada nggak sih Bu, terkait perkembangan antara korban yang satu dengan yang lainnya terkait, cepat tidaknya tahap pemulihan ini? Oke, kalau kita ngomongin tentang hal itu, kembali kayak kita tahu bahwa tiap orang itu memiliki perasaannya masing-masing, kayak gitu Gitu. kan. Kayak gitu, apakah nih orang, cepat atau enggak sih, dalam menyembuhkan, Mmm, perasaan dilecehkannya itu tadi oke. kan. Nah, itu juga dilihat apakah, pelecehan seksualnya ini Mhm, sama atau tidak pertama. Yang kedua, tiap orang itu memang memiliki karakter ya? apanya, karakternya Beda, masing-masing, heeh, perannya masing-masing, kayak gitu. oke. Kayak kita tahu bahwa setiap orang itu kan belajarnya juga masing-masing ya dalam Iya. menangkap, kayak gitu. Nah, itu tidak bisa dikatakan sama, Oh, iya. gitu kayak tadi kan. Maksudnya sama itu apakah cepat cepat atau lambatnya penyembuhannya tersebut Mhm, ya, kayak gitu. Itu nggak bisa diukur memang, tiap orang berbeda-beda. oke.